LPPM Wijaya Pratama, panduan kita. Ya, satu podcast, satu langkah lebih maju. @LPPM BP ya, di channel YouTube kami ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel kami lebih berkembang, mendukung kontribusi untuk dunia perbankan khususnya BPR ya. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang membedah kolektibilitas akun DPK. DPK yang dimaksud di sini adalah bukan dana pihak ketiga, tetapi adalah dalam pengawasan khusus. Ini erat kaitannya dengan kredit ya. Dan kita sudah mengundang narasumber yang kompeten di sini yaitu Bapak Andias Ramansyah. Selamat datang Pak Andias Ramansyah. Selamat datang. Ya. Selamat pagi ya. Ya, Pak Andias ini salah satu legal ya. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit Pak untuk riwayat hidupnya Pak Andias. Silakan Pak Andias supaya kita kenal. Ya, ini saya terdampar di Semarang Ya, karena kuliah di Universitas Diponegoro. Ya, setelah lulus saya bekerja di kepengacaraan ya, kantor advokat di Semarang, kemudian diteruskan di Jakarta, terus akhirnya terdampar di perusahaan milik Pak Agus Pramono ya. Oh iya. Sekarang kebetulan Pak Agus Pramono juga pemilik dari beberapa banyak BPR. Nah, Sehingga mungkin pengetahuan saya kan sedikit banyak berguna ya untuk digunakan di dalam prakteknya. Jadi saya jarang memang terjun langsung ke itu, lebih banyak ke artinya memberi solusi saja ya, tidak solutif. prakteknya. Kadang-kadang sedikit memberi pengalaman ya, mengajarkan junior itu bagaimana beracara, karena kadang-kadang ternyata bank juga digugat juga gitu. Iya. Nah, jadi dari kemarin saya jalan-jalan di tempat BPR-nya bagus ya. Iya. Dari jalan-jalan itu makanya tadi judul yang menarik tadi kan berantas NPL ya. Berantas sebenarnya. NPL ya. Di hashtag kita berantas NPL ya. Tapi ada yang menarik di hasil jalan-jalan itu, dari beberapa kunjungan saya lihat kenapa itu selalu berulang terus. Ternyata di call 2-nya itu angkanya persentasenya tinggi gitu. Jadi nanti seperti gelombang, ini selesai, ini turun lagi, naik turun kayak kursi goyang. Oh iya. Nah, ini kebanyakan dialami ya sebagian besar. Saya tidak tahu, tidak akan membahas apa ya, karena itu multi, ada mungkin juga persoalan potensi, walaupun secara formal mereka memenuhi syarat formalnya loh. Tapi dalam praktek ini kita kan omong praktek ya. Iya betul. Praktek hukum itu kan tidak harus yang diukur prestasi toh. Iya. Kalau Sama praktek kontra prestasi. prestasi. Nah, Betul. Kita kan bisnisnya menyalurkan dana masyarakat toh. Betul. Dalam bentuk kredit ya. Nah, dari yang kita ambil, yang kita lihat dari yang sukses, artinya tidak ada persoalan itu, mereka melakukan profiling ya. Ya, jadi entah dia sadar atau tidak, tapi dia sudah melakukan profiling di awal, ketika kredit itu tidak lancar, mulai jadi tidak ada dari 1 hari sampai 90 hari. Itu langkah yang lakukan itu entah sadar atau tidak, tapi itu kategorinya dia sudah melakukan profiling. Itu yang sukses ya. Jadi yang sukses itu melakukan profiling ya Pak sebelumnya ya. Iya, jadi sistemnya saya nggak tahu ya mereka. Tapi
dalam prakteknya dia melakukan profiling, artinya Hmm. mencari informasi Hmm. kondisi debitur. Hmm. Nah, macam-macam kan kondisi itu. Ya. Nah, jadi terus dia membuat analisa kecenderungannya. Hmm. Jadi dia sudah membuat peta. Ya. Ini kaitannya ini gini. Kalau kita ngikuti regulasinya itu kan ya memang maksudnya untuk memberi kesempatan untuk membaik. Hmm. Tapi kesempatan kan 3 bulan itu kan harus digunakan sebaik mungkin. Ya. Nah, rata-rata masih 90 hari masih diberi. Nah, itu yang akhirnya membuat kondisi waktu kita terbuang. Maksudnya 90 hari masih diberi itu orang nasabahnya kredit itu sudah 90 hari masih tambah lagi gitu atau bagaimana? Masalahnya pengertian macet. Oh, macet ya. Macetnya itu terlalu lama untuk dinyatakan macet. Ya, lebih ada yang umurnya sampai setahun ya. Nah, itu kan waktu untuk waktu terbuang ya. Iya, ya. Ruginya terlalu panjang itu. Hmm. Kalau ini 90 hari itu ya masih manusiawi gitu ya. Iya, dalam pengawasan khusus ya. Ya, Tadi. untuk menentukan bahwa apakah ya, dia bisa kembali lancar. Hmm. Bisa lancar tapi dengan melakukan penurunan disesuaikan kemampuan bayarnya ya, namanya restruktur, apalah itu urusan mereka. Kedua, kita jadi mengerti misalnya itu terjadi ya apa boleh buat, harus kita nyatakan dia sudah gagal bayar awal prestasi gitu. Nah, kalau kita memaintain di awal ya kamu masuknya ke penjualan jaminan atau lelang. Penjualan jaminan atau lelang itu Iya. dimulai di call 2 itu yang 90 hari atau sudah 1 tahun? Tadi kan disampaikan Iya. 1 tahun. Ya rata-rata yang kita temui kan mereka melakukan itu paling cepat di bulan berapa ya, ke-6. Oh, Ke-6 melakukan pendaftaran lelang. Nah, apalagi di musim-musim sekarang praktek di lapangan itu kan karena jumlah yang dilelang terlalu banyak. Sehingga kantor-kantor lelang itu membuat prioritas. Jadi yang langsung ada pembeli itu prioritas. Yang oh ya ya. Nah, makanya yang tidak ada pembeli itu ikut daftar tunggu. Ya nanti gitu daftar tunggunya. Nah, daftar tunggunya kan panjang itu. Iya. Nah, itu makanya kan tadi pentingnya tadi profiling di awal. Mungkin kalau dia sudah katanya kecenderungan yang kita ketahui, wah ini misalnya jaminannya cukup marketable misal ya. Jadi apakah bisa dijual sendiri atau lelang. Jadi kan tidak perlu ada drama-drama gitulah ya. Betul. Lagi pula kok dilelang itu sudah ke marketable gitu ya Pak Andias ya. Terus tadi pertanyaan Pak Andre, apakah itu harus lelang bisa tidak harus nunggu tadi 30 hari berapa tadi 90 hari atau lebih 1 tahun ya. Ya tadi itu sebaiknya bagaimana itu Pak Andias? Kalau ini nanti jadi kalau praktisi kayak saya itu tidak perlu harus menunggu berapa lebih dari 90 hari karena kan call 2 masuk 90 hari. Tapi kita juga harus mengikuti kesusilaan ya. Kita juga harus 90 hari itu kan kita memberi kesempatan mereka untuk berusaha kan. Itu harus ya moral ya, etika. Nah, tapi setelah 90 hari itu kita harus memastikan posisi kita. Nah, sesuai perjanjian kan ada kan di klausul perjanjian itu, jadi jangan takut karena disebut dalam perjanjian misalnya debitur kemampuannya sudah menurun sedemikian rupa. Bisa saja toh. Misalnya debiturnya itu pedagang di pasar Johar lah, pasar Karangayu atau pasar mana. Pasarnya kebakaran. Barang-barang dagangannya ludes. Kan padahal itu yang di dalam kita
itu jadi sumber utama. pendapatan. Iya, Ya. kan hilang tuh. Iya, iya. Apa yang harus itu kan? Kan berarti mau tidak mau kita menganggap dia sudah nol kemampuannya. Hmm, Jelas ya? iya. Iya dong. Sumber pendapatan utamanya itu kok. Nah, eksekusi jaminannya. Oh. Jaminannya dieksekusi ya. Iya. Kalau dia terlambat loh tapi. Kalau enggak, ini sudah pasti nih. oh sudah pasti kan Iya. dia kebakarnya mungkin di bulan pertama ini Pak. Ya itu. Tetapi dia masih bisa bayar mengangsur gitu. Iya. Nah, Tapi apakah ini- terus kita langsung terus Enggak. ini dieksekusi gitu enggak? Tapi kan kita harus punya profilingnya siap-siap Siap, siap. ya. Kalau ini apakah dia punya sumber lain? Nah kan ditanya dulu. Kalau nggak punya, kalau kita tadi bilang sumber utamanya dari situ. Hmm, Kalau sumber lain atau nanti mungkin dari kreativitas petugas banknya itu macam-macam lah ya, bisa dialihkan, digantikan posisinya, gitu loh. ya. Nah itu tidak penting, yang penting itu ada aturan, ya, kesepakatan kan itu. Nah, dan yang perlu diingat undang-undangnya itu ya perjanjian itu sendiri, jadi jangan menafsirkan yang lain. Ya, ya. Yang perlu diketahui oleh orang yang bekerja di perbankan, terutama yang kredit, ya undang-undangnya ya Perjanjian kreditnya di awal itu ya Pak ya. Iya, bukan yang lain. Nanti dan itu yang kadang-kadang kalau ada anak bilang ini nih, nanti takut di ini, takut di itu, diintimidasi misalnya mau dilaporkan polisi. Nah, itu ya tadi hubungannya tadi dengan kompetensi. Makanya seorang leader di situ ya harusnya menguasai juga produknya, ya tak? Ya. Itu kan produknya kan saya menjual, Ya. selain menerima deposito tuh, Ya. sumber itu. Dan juga perlu menguasai perjanjiannya, ya kan? Kalau enggak kan kita nggak tahu Ya produknya, aturan undang-undangnya bergerak, ya kan? Di situ tertulis di perjanjian kreditnya itu kan, Pak. saya kira kalau sudah berkecimpung di situ, itu tanpa dia harus berbasis hukum pun sebetulnya sudah paham kan, karena itu kan kesepakatan. Ya. Jadi saya sepakat memberi kamu kredit karena kamu ini. Kedua ada masalah tadi yang ada prestasi, tapi prestasinya tadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya contoh angsurannya 3 juta atau 2 juta, tapi dia baru istilahnya hanya ada uang 1 juta. Nah nitip, itu prestasinya tidak penuh. Ya kan? Ya. Nah itu pentingnya waktu 90 hari itu untuk di-maintain. Apakah orang ini masih bisa diberi kreditnya masih bisa dilanjutkan dengan merubah perjanjian kan? Dari angsuran, tempo, kan jaminannya masih ada. Jaminannya masih ada. Kalau merubah perjanjian bisa ya Pak? Sudah berjalan. Iya. Terus kita rubah di tengah-tengah bisa ya Pak? Ya asal alasannya kuat ya. Tadi berdasarkan profiling tadi. Contohnya tadi yang kebakaran. Ya. Kan kebakaran tapi masih bisa bayar ngangsur. Misalnya tadi harusnya 2 juta, tapi karena kebakaran masih punya etikat baik, misalnya 1 juta gitu. Gimana saya mau bayar 1 juta masih bisa ini gimana? Nah, itu bisa dibuatkan perjanjian baru berarti ya? Iya, Pak tapi Dias, harus jelas. Harus jelas kalau memang itu kan sumbernya dari mana kamu membayar. Harus digali lagi. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan karena ini perusahaan-perusahaan yang berizin ya. Iya. Ada publik itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Bukan perusahaan maaf ya, perusahaan kadang ya ada kan kita temui di kampung-kampung kan rentenir. Itu malah nggak pakai jaminan. Ya. Dan biasanya rentenir itu ya bunganya besar banget ya. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang hidup masih ada. Kalau mau kredit tetap ambil aja di yang jelas seperti BPR ya. BPR kita utamanya ya. Kedua terus
Yang perlu kita tekankan di sini adalah efisiensi. Jadi selama 90 hari itu masa-masa yang penting. Karena untuk kedepannya setelah 90 hari itu mempengaruhi penampilan bank itu sendiri. Mulai dari pendapatannya, ya kan? Ya. Atau kerugiannya bisa diukur. Kedua, waktu. Kita menyingkat waktu. Kenapa kita harus menunggu sampai call 5? Ketika ini 90 melewat 1 hari kan sudah memasuki kolektibilitas 3. Sebetulnya kita sudah tahu kalau orang itu sudah tidak mampu. Ini kalau kita bicara antara budaya, kultur dengan hukum ya. Ini kan lapangan dunia kebendaan ya. Iya. Iya toh. Materi kan, uang kan bisnisnya uang kan, kebendaan nih. Kebendaan itu enggak punya perasaan loh. Yeah. Adanya bersifat saklek. Tahu nggak ya? Yeah. Cuman ini ya, karena ini yang melakukan manusia kan ya punya perasaan. Nah ini waktu 30 hari ini kita gunakan untuk tadi profiling. Nah dari profiling itu kan bisa ada titik temu kan, kesepakatan bisa, ya kan? Pak ini aku kayaknya seperti ini, sehingga ada timbul solusinya apakah oh ya udahlah kalau nggak ini ya ini. Nah kebanyakan ini kenapa yang lelang itu masuk lelang itu termasuk paksa ya, karena tidak sukarela ya. Karena ya karena lewat waktunya itu sudah lewat dari 90 hari. Nah, kita kan tidak efisiennya di situ. Otomatis jadi memaintain yang ini yang sudah tahu posisi itu istilahnya sudah tidak berdaya ya. Nunggu lagi. Ini ada waktu terbuang ini. Iya. Yang ingin kita sampaikan karena ada pepatah ya, waktu adalah uang. Iya, benar-benar. Nah, ini waktu kita terbuang banyak. Makanya sadar atau ya mudah-mudahan dengan mengingatkan, sebetulnya saya cuma mengingatkan ya, ini pentingnya di posisi kolektivitas 2 itu adalah profiling. Nah, kalau kita dari awal sudah mengantisipasi, maka otomatis NPL itu akan berkurang ya, sedikit tertekan lah. Kalau ini kita biarkan ya itu nanti jumlahnya akan sesuai dengan ini. Iya, sesuai dengan yang call 2 itu sendiri ya Pak ya. Karena meluncur, semakin meluncur semakin call 3, call 4 dan call 5. Ya bahaya itu. Kedua juga pengertian keberuntungan nih. Keberuntungan itu bukan terus kita duduk diam tiba-tiba terjadi perubahan. Keberuntungan itu ya karena kita rajin ya. Mendatangi, berkomunikasi, mencari solusi, baru ada penyelesaian. Jadi keliru ya, mungkin pemahaman tentang pengertian keberuntungan. Keberuntungan itu tidak datang dengan sendiri, tapi sebetulnya mereka sudah berusaha. Nah itu misalnya tadi 90 hari ya, kita buat keberuntungan tuh. Ya namanya orang bekerja kan sudah. Bagaimana kita kita ketemu sama debitur aja enggak, masa main telepati yang kami bisa dong. Jadi rata-rata karena ini banknya sudah banyak, kunjungannya yang kurang. Kunjungannya ya, iya kan, bertemu dengan debiturnya itu kurang, atau kalaupun ketemu kan mungkin ada ya pas suasana tidak menguntungkan. Terus besoknya males. Nah, itu praktek-prakteknya itu seperti itu yang terjadi. Tapi kalau kita punya sistem, artinya Pak kalau ini enggak, ini nanti seperti ini loh, seperti ini ya. Jadi seperti kita memberi, kalau kayak gini mau tidak mau kita jadikan konsultan keuangan. Iya betul. Bagi debitur gratis lagi. Nah nih Pak Andias, kan berarti cara pertama itu kan kita perlu pendekatan ke nasabah yang mulai batuk-batuk ya, seperti itu di awal, di masa di call 2 itu sebelum masuk di call 3. Call 2 itu sebelum telat 90 hari ya. Nah selama itu kan kita perlu memprofiling
Ya. Kira-kira yang mana, dan mungkin ada kiat-kiat atau tips-tips bagaimana sebagai tenaga BPR itu mendekati nasabah yang mulai batuk-batuk itu. Kadang kan orang yang batuk-batuk ditemui aja kadang juga mulai juga sulit gitu, misalnya seperti itu Pak. Enggak semua sih seperti itu, cuma kalau ada yang seperti itu bagaimana langkah-langkahnya sebagai sumber daya manusia BPR. Jadi ini ya agak-agak teknis ya. Ya. Jadi kita lihat jenisnya dulu. Jenis kredit kreditnya jenis apa? Berjenis angsuran atau berjangka. Ya, dah? Ya. Nah, itu nanti bisa dengan tadi kita profiling itu, apakah yang berjangka itu bisa dirubah menjadi angsuran. Oh. Ini kan solusinya macam-macam kan, banyak. Atau ketika melihat jaminannya, kita lihat jaminannya. Apakah itu berupa benda tetap, istilahnya tanah dan bangunan ya. Kedua, misalnya tanah dan bangunan pun kita klasifikasi. Itu hak milik, hak pakai, apa hak HGB. Dan kita lihat ulang. Yeah. Nanti kalau tiba-tiba HGB sudah hampir habis, ya itu nambah biaya kan. Ya, itu macam-macam lah profilingnya kan. Kedua, misalnya kalau itu fidusia, ya barang bergerak, misalnya mobil atau motor. Nah, kita cek keberadaannya masih dikuasai oleh debitur apa tidak. Kondisi kendaraannya bagaimana. Ya kan? Yeah. Nah, itu yang jadi kalau yang fidusia itu sebaiknya ya kalau tadi yang lewat 90 ya gitu segera saja dieksekusi. Maksud saya ya biar selesai. Tapi ini ada jam kemarin ya ini ketika call 2 ya antara sampai 90 hari itu ditagih orangnya tersinggung. Ya dah? Ya. Terus dilunasi. Nah itu malah menguntungkan kita sebetulnya. Oh, kalau dilunasi mah menguntungkan karena kita kehilangan potensi. Ya, potensi. Potensi macet. Ya, macet. Ya. Cuma kan mereka malas, wah saya tidak mencari ganti toh. Kreditnya kan. Ya. Ya, misalnya itu kreditnya 100. Lunas, wah saya harus nyari 100 lagi toh. Itu kendala-kendala yang mereka sendiri yang membuat. Maaf dong, ini terbuka nih. Jadi gitu. Ya kita belajar bareng ya. Jadi sebetulnya kalau dilunasi awal ya pelunasan maju itu sebetulnya ya kita ambil sisi positifnya, bukan yang negatif. Saya harus mencari pengganti. Itu memang kerjaanmu kalau enggak kamu tidak menambah penjualan kredit ya bagaimana kamu bisa survive? Yeah. Bagaimana kamu membayar bunga deposan? Iya kan? Betul. Kita kan pekerjanya deposan nih. Deposan apa enggak dikasih bunga? Kasih bunga. Nah, hidupnya bank kan mestinya mereka harus sadar dari selisih. Ya, nah, itu selisih kan antara dana dan kredit ya, tabungan deposito dan kredit ya. Kamu beli berapa, kamu jualnya berapa? Dalam bentuk kredit ya. Pedagang kok. Iya, pedagang. Nah itu filosofi seperti itu ya nggak tahu lah apakah mereka menjiwai apa tidak ya. Nah, itu loh, maaf nih. Iya. Kalau praktis itu tidak terikat formalitas ya. Iya. Ketemunya sama orang ini bayar apa enggak? Iya. Ya. Menekan kerugian seminim mungkin dan secepat mungkin karena ini urusannya waktu. Nah makanya kuncinya di call 2 itu profilingnya lengkap enggak nih. Kalau nggak punya itu bagaimana bisa membuat keputusan. Pak Andias terkait profiling yang perlu dipersiapkan apa saja supaya profiling ini menjadi lengkap dan membantu nantinya supaya tidak terjadi yang kedepannya yang makin buruk. Sebelumnya kan sudah ada survei kan. Ya, dasarnya kan dari survei, dari analisa ya. Kita ulang lagi, bener nggak ini data ini? Awas, pokoknya yang
dulu data awalnya itu apakah masih seperti itu apa sudah berubah, Oh, iya iya iya. ya kan? Ya, Itu betul. paling gampang lah. Tapi kalau itu aja nggak punya, analisnya analis sembarangan, yang penting pokoknya cepat keluar. Nah, itu kadang-kadang administrasinya kadang juga tidak mendukung ya. Itu juga bikin repot. Hmm, Ya kita yang masuk akal aja lah ya. iya. Dan ini profilingnya ya dia kan sudah punya toh, Hmm, tinggal dicocokkan lagi ini cocok enggak nih. iya. Cross check lagi ya, Ya, Pak ya, iya. di lapangan. Dan mencari informasi terbaru, misalnya kondisi keadaan individu yang berubah, nah, kesehatannya, Hmm, rumah tangganya bagaimana, kan bisa. Kita bisa melihat kondisi keadaan rumah, ya kan? ya. Atau keadaan barang yang misalnya itu mobil motor kan, motornya masih di situ kah? Jaminannya kalau jadi Iya, motor itu ya. kan bisa. Iya. Jadi profiling itu ya paling gampang itu ya pakai yang dulu awal cocokan lo kok berubah ini. Hmm, Kan sudah berubah kan. Misal ya yang jelas itu berubah ya. atau dulu ada informasi yang tidak tercatat, Hmm, yang belum tercatat. Itu kita ngomong yang positif aja lah ya. ya. Di waktu dulu asal pokoknya cair, ada target. Ya kalau target memakai target ya harus pakai sistem yang tadi ada pembatasan penilaian jaminan. Kalau nggak mau pusing-pusing, misalnya untuk barang bergerak nilai jaminannya yang minimum bukan yang maksimum. Oh, yang minimum ya. Iya, Misalnya motor saya itu harusnya 7 juta. ya. Berarti tapi di pasaran ada yang jual 7, ada yang 4, saya ambilnya 4 berarti ya. Ya kalau kita memberi kan ya paling minimum yang masih moderat ya 50%-nya toh. 50% dari Misalnya itu harganya. dari harga pasar. Ya. Tapi kan untuk kredit ya jangan 50%, mungkin 30 atau 40. Oh, gitu ya. Karena dalam praktek menjual kan tidak seperti yang kita angankan ya. Itu istilahnya kalau nggak salah LTV itu ya, Pak. Iya, itu. Nah, Karena kalau LTV, kita kan langsung kita loan to value ya. terjemahkan sehari-hari aja, nggak usah pakai itu. Hmm, Itu kadang-kadang dipakai untuk maaf nih, untuk menutupi kekurangannya. Regulasi, wah ini nggak boleh ini. Ini nyata kamu itu sudah tidak ada pemasukan. Yang kita hadapi itu kenyataan tidak ada pemasukan dari tadi. Kalau masih berdalih begitu kan ya gimana ya? Ini kritik untuk diri sendiri sebetulnya. ya. Saya bukan mengkritik kalian, enggak. Kita perlu juga mengkritik diri sendiri. Jadi bahwa kita kan juga sering mendapat pelatihan. Pelatihan itu jangan dia bikin ya mungkin ada yang ngantuk, tapi sebetulnya idenya itu untuk membuka cakrawala kita sebetulnya supaya kita kreatif. Ya. Nah tujuannya itu kalau cuma ya saya ngikutin lah ya, banyak lah itu sebetulnya berguna digunakan dalam praktek. Ya prakteknya kan pakai teori itu kita praktekkan di lapangan. Betul. Ya terjemahan profiling aja lah. Tadi Bapak tanya profiling caranya gimana? Pusing amat. Dulu kan sudah ada nih, tinggal dicocokin. Cocokin yang lama ya, sama ya. Cuma Apakah masih di-cross-check sama? Sebetulnya mudah kan, bukan menggampangkan enggak. Tapi kan dulu waktu survei ya serius loh. Ya. Iya Ya, baik, Pak Andias. Ya. Terima kasih ya. Jadi membedah kolektibilitas akun DPK ini tadi saya simpulkan berarti kita sebelum call 2 kita harus melakukan profiling sejak dini supaya jangan sampai kita terjun nanti ke call-call berikutnya yang membahayakan tingkat kesehatan dari BPR kita ya. Dan tentunya di profiling itu kita bisa cross check dengan profiling yang sebelumnya ya Pak ya, sehingga kita lebih jelas dan rajin-rajinlah mengunjungi nasabah ya. Kita ibarat menjadi seperti konsultan keuangan ya, dan itu pasti juga senang untuk
nasabah karena akan terbantu seperti itu. Ya, saya kira dari podcast ini cukup. Mungkin ada closing statement dari Pak Andias. Pak Andias, silakan Pak Andias. Jadi ini kaitannya dengan kita program tepat kita itu kan berantas NPL ya. Ya, betul. Tapi kita jangan lupa hanya memberantas yang kolima nih. Yang kolima itu pasti ya. Karena pas sudah masuk proses lelang, tinggal tunggu pelelangan atau tinggal nunggu pembeli, mencari pembeli. Tapi yang penting ini jangan kita memproduksi NPL lagi. Ya. Caranya ya ditekan di awal ya, di call 2 itu. Ya. Nah, kita melakukan profilingnya tadi. Ya. Sehingga ketika nanti ke belakang kita itu sudah siap. Tujuannya kan cuma gitu. Oh, debitur ini karakternya, kecenderungannya bagaimana, kan itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Andias, sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami supaya kita bisa memberikan inspirasi-inspirasi baru untuk dunia BPR. Salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Andias.